Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kami akan sajikan untuk Anda informasi mengenai hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-496 untuk Anda. Pemirsa, budaya Betawi tidak hanya terlihat dari kuliner maupun budaya tari dan juga silat, tapi juga dari interior dan juga eksterior bangunannya. Di mana semuanya memiliki makna tersendiri. Kita simak liputan jurnalis Metro TV Reva Waluko dan juru kamera Febri Septian untuk Anda. Wih, adem bener nih rumah. Pemirsa, beli rumah di daerah Ceger, bonusnya dapat kain sutra. Buset, ini rumah adem bener, udah kayak tinggal di Kutub Utara. Tahu nggak sih pemirsa, kalau ternyata rumah adat Betawi itu sejuk banget dan adem karena ada kebun di depannya dan juga desainnya yang minimalis. Nah, saat ini saya sedang berada di daerah Setu Babakan, lebih tepatnya di salah satu rumah adat budaya Betawinya nih. Dan sekarang saya akan mencari tahu lebih lanjut mengenai sejarah dari rumah adat Betawi ini kepada salah satu dari sejarawan. Mari ikuti saya. Nah pemirsa, kayaknya kurang afdol nih kalau misalkan kita tidak mengetahui langsung dari ahlinya kenapa sih rumah Betawi itu bisa adem. Nah sekarang saya sedang ketemu dengan salah satu dari ahli sejarawan Betawi. Selamat siang Bang Rizal. Siang. Nah Bang Rizal ini adalah salah satu dari sejarawan Betawi yang sudah melekat banget nih di dunia Betawi. Gimana Bang, sehat kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah, makasih. Oke. Bang, boleh dong Bang ceritain sedikit nih mengenai sejarah dari rumah Betawi ini Bang. Nah ini saya kebetulan lagi ngeliat batik Betawi dengan motif rumah Betawi. Sebenarnya dari motif ini itu kita bisa memulai penjelasan tentang apa itu sebenarnya arsitektur Betawi. Jadi kalau kita lihat unsur rumah di sini adalah bagian yang kecil dari unsur yang besar dari ruang hijau atau kebun begitu ya. Nah, warnanya pun hijau begitu ya. Jadi identifikasi definisi arsitektural ruang buat orang Betawi adalah ruang yang dominan itu harus ruang hijau. Rumah itu hanya bagian kecil dari sebuah ruang hijau atau kebun yang besar. Dan itu menurut saya bagian dari tafsir bagaimana mereka terhadap alam. Kalau kita jelajahi alam Jakarta hari ini, dunianya orang Betawi, kita akan ketemu nama-nama tempat di Jakarta identik tuh sama yang hijau-hijau. Berapa banyak tempat di Jakarta pakai nama pohon. Ada Bintaro, Kemang, ada rambutan sekampung, kampung rambutan. Ada kebun jeruk, kebun melati, kebun siri begitu. Bahkan ada hutan kayu, hutan pitik, hutan panjang. Jadi ruang hijau tuh penting banget begitu buat orang Betawi. Dan kita juga bisa ngelihat di sini rumahnya bukan hanya rumah tapak ya, tapi juga rumah panggung. Dan itu menjelaskan ekologi orang Betawi itu bukan hanya ruang hijau tapi juga ruang biru. Jadi mereka memberi ruang bagi air untuk hadir menjadi bagian dari rumah mereka karena itu rumahnya panggung. Nah, kita tahu kawasan dunia orang Betawi itu atau Jakarta hari ini itu kalau kita buka peta itu paling banyak dialiri sungai, ada 13 sungai. Jadi Jakarta itu melimpah dengan air dan arsitekturalnya itu mengadopsi ekologi yang bagaimana menampung orang bisa hidup dengan air. Nah, ada nggak sih ornamen atau detail-detail yang mencerminkan ini adalah rumah Betawi nih Bang Jiji? Oh iya, ini kita lihat ya bagaimana mereka mengadopsi dengan kuat ekologi atau lingkungan sekitar. Nah ornamen-ornamennya pun kita bergerak ke sini ya. Nah kalau kita lihat ornamen-ornamennya ini, kita akan menemukan yang lekat sama alam. Ya, di situ ada batik yang kita lihat itu batik kebudayaan agraris, orang sedang menumbuk padi gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada istilah gigi balang. Balang itu kan dunia yang akrab dengan masyarakat agraris. Tapi balang ini juga simbol lain dari gunung. Ini bentuknya segitiga ya. Dan semuanya dari inspirasi namanya itu dari lingkungan, namanya kuntu melati gitu ya. Wajik ini juga kan bahan dasarnya beras ya, ketan ya. Jadi ini juga simbol bahwa orang Betawi itu masyarakat agraris. Jadi mereka hidup memang sebagai masyarakat yang bergantung pada ekologi, pada alam. Jadi ornamen, rumah, semuanya itu bagian dari alam yang menyatu dan memberi ruang yang besar kepada alam. Apa sih ciri khas yang paling menonjol dari adanya rumah adat Betawi Bang? Ya, ciri khas yang paling menonjol menurut saya adalah dalam arsitektural ruang
rumah itu hanya bagian kecil dari sebuah kebun yang besar, ya. Nah, kalau rumah Betawi itu tidak mencerminkan penghargaan terhadap ekologi yang besar, dia menurut saya kehilangan akar historisnya gitu. Karena seluruh unsur bagian dari rumah Betawi itu simbolisasi mereka terhadap alam. Misalnya bagian-bagian rumahnya, kayunya itu semua mengambil dari lingkungan sekitar. Dapurnya lebih besar dari ruang tamunya bahkan ya, karena dapur itu terkoneksi dengan kebun di mana orang bisa mengambil aneka macam bumbu, kemudian sumber makanan untuk sayur, untuk peganan, begitu tuh dari lingkungan. Nah, ketika arsitektural konsepnya itu menurun, maka otomatis sebenarnya rumah itu kita kehilangan unsur kebetawiannya. Ada sih berupa ornamen aja, ada gigi balangnya, ada bebulannya, tapi dia tidak lagi menjadi Betawi, dia hanya menjadi tempelan, dia tidak menjadi ruh, dia tidak menjadi jiwa. Nah pemirsa, tadi itu adalah hasil sedikit dari wawancara saya dengan salah satu dari sejarawan Betawi, J.J. Rizal, yang dimana mengemukakan tentang sejarah dari bangunan Betawi itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat tentunya juga harus bisa untuk ikut melestarikan sejarah Betawi dan juga menyongsong dari Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-496. Saya Reva Waluko, Febri Septian, melaporkan untuk Metro TV.